Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiah, saya NIM 23101016. Dan perkenalkan, nama saya Emrina dari NIM 23101001. Di sini saya menjelaskan bagian saya, yaitu bagaimana penggunaan istiwa ini. Dan bagian saya bagaimana penggunaan gawang lokasi. Masuklah kita kepada bagian saya, yaitu bagian istiwa ini. Oke, di sini kita itu masuk pada penggunaan alat istiwa ini. Jadi alat istiwa ini berbentuk bundar ya. Nah, jadi di sini itu semuanya dalam satu lingkaran ini itu 360 derajat dalam satu lingkaran. Jadi istiwa ini memiliki dua. Di sini itu ada dua, seperti bisa dibilang besi ataupun dua tongkat ya. Tongkatnya itu ada dua jenis, satu yang panjang, satu yang agak pendek. Yang agak panjang ini digunakan ketika siang hari. Kenapa digunakan di siang hari yang lebih panjang? Karena bayangan matahari itu lebih pendek pada siang hari, maka digunakan tongkat yang lebih panjang. Sedangkan yang pendek ini digunakan pada pagi ataupun sore hari. Tongkatnya itu kan ada dua, satu itu diletakkan di titik nol. Ini adalah titik nol. Jadi tongkat itu satu di sini, satu berada di titik nol. Sedangkan satu lagi berada di titik pusat. Jadi untuk mendeteksi arah kiblatnya itu, kita itu harus menyamakan bayangan dari tongkat titik nol ini dengan titik pusat. Jadi ibaratkan jika tongkatnya sama-sama berdiri di sini, maka bayangannya itu harus lurus. Harus lurus antara bayangan titik nol dengan bayangan titik pusat, seperti ini. Jadi mereka itu harus sama-sama lurus. Itulah untuk bagian arah kiblatnya. Lalu mengenai bagian contohnya, bagian kemiringannya ada rumusnya. Nah, inilah dia untuk mendeteksi arah kiblatnya saja. Lalu untuk cara perhitungannya, kita itu harus mengetahui yang pertama simbolnya dulu. Simbol pi yaitu digunakan untuk keterangan lintang tempat. Jadi untuk mencari arah kiblat dari satu tempat, kita itu harus mengetahui lintang tempat kita berada itu. Jadi kita sebut di sini itu kita ada di Padang Sidempuan. Oke. Jadi lintang tempat posisi kita di Padang Sidempuan itu 1.383 derajat. Nah, lalu sedangkan lambda seperti Y yang berbalik ini adalah bujur tempatnya, bujur tempat kita berada. Yaitu bujur tempat kita berada pada saat Padang Sidempuan itu adalah 99,267 derajat. Lalu kita juga harus mengetahui lintang Ka'bah. Lintang Ka'bah begitu juga dengan bujur Ka'bah. Biasanya ini tuh digunakan ataupun dicari menggunakan Bain-Mageddon agar lebih akurat. Inilah yang harus kita ketahui yang pertamanya. Lalu masuklah kita ke rumusnya. Rumus untuk mencari kemiringan dari arah kiblat itu. Sama saudari kan bisa melihat ini adalah rumusnya. Rumusnya yaitu sin XY dibagi ataupun per cos pi dikali tan pi k. Ini maksudnya adalah lintang tempatnya itu lintang tempat beradanya Ka'bah. Ini untuk lintang Ka'bah dikurang sin lintang Ka'bah dikali cos X simbal, ataupun kita sebut juga bisa dibilang juga untuk lebih mudah yaitu XY ya. Jadi ini kan sama dengan yang ini. Untuk mencari XY ini kita ada rumusnya, yaitu bujur tempat dikurang bujur Ka'bah. Contohnya seperti ini, kan saya sudah membuatnya. Ini itu kan kita memindahkan yang ada di sini. Ini kan tadi simbol-simbolnya dan hitungan-hitungannya. Lalu kan setelah diubah ke trigonometri, inilah dia. Diubah ke trigonometri. Nah, jadi yang dari rumus itu kita ambil dari trigonometri. Di trigonometri kan cos pi kan berarti cos pi yaitu 1000
383 derajat. Berarti kalau trigonometrinya 0,9997 ya. Nah, inilah dia. Kan di sini kan bujur tempat dikurang bujur Ka'bah. Inilah dia bujur tempat 99.267 derajat kurang 38.817 derajat. Inilah dia totalnya. Jadi nilai dari kita sebut saja X ini adalah 59,45 derajat. Nah, baru masuklah kita kepada pengisiannya. Ini kan masih menggunakan pi, masih menggunakan pika ataupun lintang Ka'bah. Kita itu langsung ke nomor angka yang di trigonometri ya, yaitu sin X-Y ini kan ini 59,45 derajat. Nah, ini kan sinnya 59,45 derajat. Nilai trigonometrinya 0,8617. Nah, inilah dia. Begitu juga yang rumus yang ada di bawahnya. Kita masukkan nilai trigonometrinya. Kan ini sudah masuk. Jadi setelah dibagikan, tentu kalau yang pertama itu dikalikan. Setelah dikalikan baru dikurangkan, baru dibagi. Inilah dia hasilnya, yaitu 0,8617 per 0,3797. Jadi setelah dibagikan, ini nilainya adalah 2,27. Lalu ada lagi masuk ke rumus kan setelah dapat nilainya, masuk ke rumus yaitu yang ini kan negatif 1 dikali 2,27 sama dengan 66,5 derajat. Jadi nilainya adalah 66,5 derajat. Jadi tahap akhirnya yaitu kita kurangkan lagi karena ini kan semuanya 360 derajat. Lalu kita kuranglah 360 derajat. 360 derajat dikurang 66,5 derajat. Nah, inilah kita kurangkan. Yang mana hasilnya itu 293,5 derajat. Jadi inilah kemiringannya. Jadi ini kan sudah dapat kemiringannya. Jadi itulah yang kita pindahkan. Ini kan misalnya kan ini sudah pas arah kiblatnya. Nah, kita tinggal mengambil kemiringannya. Jadi untuk mencari ataupun menetapkan arah kiblatnya kita bisa menggunakan benang, yaitu yang diikatkan ke titik tongkat yang ada di titik pusat ini. Ini kan 290 berarti 0,5 bisa jadi di sini. Jadi benangnya kita tarik ke sini. Berarti condongnya inilah kiblat di Padang Simpuan. Beginilah cara menggunakan trigonometri. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hilal dengan gawang lokasi. Gawang lokasi merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi hilal dan perkirakan hilal untuk melaksanakan ruqyah. Yang pertama, cara-cara penggunaan gawang lokasi. Yang pertama itu kita harus menentukan lokasi. Adapun contohnya mungkin contoh lokasinya itu berada di pantai ataupun lapangan dan lain-lain sebagainya. Yang kedua itu siapkan alat-alatnya. Adapun alat-alatnya itu yaitu yang pertama gawang lokasinya, yang kedua teleskop, dan yang lain-lain mungkin kamera dan sebagainya. Yang ketiga itu atur gawang lokasi tersebut. Di sini gawang lokasinya dan di sini pun alat-alat atau orang yang ingin mendeteksi hilal tersebut. Yang keempat itu tentukan waktu. Adapun waktu-waktu yang bisa melakukan ruqyah itu pada waktu maghrib, mungkin isya dan lain sebagainya. Yang kelima itu melakukan pengamatan. Di sini kita akan melakukan pengamatan tentang gawang ruqyah. Yang pertama itu buatkan garis
belahan selatan telah dibarisi dan satu garisnya yang dibuat sepanjang 510 cm. Yang kedua itu titik barat dan titik S tarik garis tegak lurus ke arah barat atau garis SB-nya. Di sini SB. Dan yang keempat di titik utara dan selatan. Tancapkan tiang tegak lurus yang berfungsi sebagai tiang pengintai yang tinggi, misalnya kurang lebih 1,5 meter. Yang kelima titik barat. Di sini titik barat. Tancapkan pula tiang tegak harus yang berfungsi sebagai tiang pengarah yang tingginya diatur demikian rupa. Dan di atas tiang pengarah ini diletakkan gawang lokasi untuk melokalisir pandangan perukiat dari tiang pengintai agar hanya terfokus pada area penampakan hilal. Gawang lokasi tersebut diletakkan dalam posisi miring sesuai dengan kemiringan bintang tempat lokasi, karena turunnya hilal ke ufuk akan miring sesuai dengan harga bintang tempat lokasi rukyat. Dan di sini pengamatannya menggunakan teleskop ataupun kamera dengan lurus ke arah gawang lokasinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.